Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kelima terkait dengan matriks ya. Oke, jadi di materi kelima matriks ini terkait dengan yang namanya aplikasi atau kita bikinnya gini aja ya. Determinan dan inverse matriks dalam sistem persamaan linear. Nah, karena bisa dua variabel, bisa tiga variabel yang pernah kita pelajari gitu ya. Nah, sekarang kira-kira kalau kita ngerjainnya pakai ini gimana nih? Nah, sekarang kita akan bahas dengan cara yang determinan dulu ya, yang lebih mudah. Oke, jadi gini. Sebenarnya misalkan kita punya sistem persamaan linear dua variabel dulu ya, yang kita bahas SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel pasti ada butuh dua persamaan. Nah, misalkan terlebih dahulu ini adalah AX tambah BY sama dengan C. Kemudian ini PX tambah QY ini sama dengan R. Maka dari SPLDV ini sebenarnya bisa kita rubah menjadi bentuk matriks, yaitu adalah begini. A, B, P, Q, terus ini X, Y sama dengan C, R. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus ini kita langsung aja ke kerjain biasanya. Jadi biar kita nggak perlu kepanjangan ribet-ribet nurunin rumusnya. Oke, contoh. Oke, contoh aja langsung untuk SPLDV-nya. Ini kita kerjakan dengan cara pakai determinan dulu ya. Oke, jadi kalau misalkan ada soal 4X tambah 6Y sama dengan 14, terus 5X kurang 3Y sama dengan 7. Berarti ketika kita mau mencari nilai X-nya, dan ingat ya, untuk ini namanya pakai aturan Kramer. Untuk yang determinan ini, cuman kita harus ngerjainnya secara eliminasi dua kali. Jadi nggak ada yang namanya eliminasi mix substitusi di sini. Yaudah, sekarang kalau misalnya kita kerjakan untuk mencari nilai X terlebih dahulu, berarti yang bakal kita hilangkan adalah Y-nya. Ya udah, kalau kita mau hilangin Y-nya berarti ini atasnya kali 1, bawahnya kali 2. Sehingga jadinya adalah 4X tambah 6Y sama dengan 14. Terus yang bawahnya ini adalah 10X dikurangkan dengan 6Y sama dengan 14. Oke. Nah, sehingga untuk menghilangkan Y-nya ini harus kita apakan? Kita jumlahkan, ya kan? Kita jumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 14X sama dengan 28, dan X-nya hasilnya adalah 28 dikurangkan dibagi dengan 14, maka kita ketemu X-nya 2. Oke. Jadi itu untuk yang X-nya. Nah, sekarang untuk yang Y, kalau kita kerjakan ini berarti kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 4. Ya, kita hilangkan X-nya sekarang. Oke, berarti ini jadinya adalah 20X tambah dengan 30Y sama dengan 75 gitu ya kan. Terus habis itu 20X dikurang dengan 12Y sama dengan 28. Berarti ini kita kurangkan sehingga ininya habis. Nah, terus bagaimana nih? 30 kurang min 12 jadinya adalah 42. 42Y sama dengan ini. Sorry. Untuk 14 kali 5 ini 70 ya, bukan 75. Nah, ini kalau dihitung 70 kurang 28 itu adalah 42. Sehingga Y-nya adalah 42 per 42, maka jawaban untuk nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau pakai aturan Kramer, ya, pakai aturan Kramer. Aturan Kramer itu pakai diskriminan ya. Terkait dengan determinan determinan matriks, kita perhatikan dulu. Untuk mencari nilai X itu kan hasil dapatnya dibagi kan.
Nah, dibagi dengan apa nih? Nah, kalau kita lihat, ternyata untuk mendapatkan 28 ini, ketika untuk mendapatkan 28 ini adalah hasil penjumlahan atau pengurangan ya, entah apapun itu. Nah, dapat dari 14 kali 1 ditambahkan dengan 7 kali 2. Ya kan? Nah, terus untuk 14 yang ini didapat dari apa? 14 ini didapat dari apa nih? 4 kali 1 ditambah dengan 5 kali 2. Ya kan? Nah, sekarang 14 yang ini dikali dengan 1 ditambah dengan 7 kali 2. Dan kalau misalnya anggap aja ini mungkin lah, mungkin kita bikin ini kita kurang aja. Boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Atau mungkin biar lebih enak lagi, biar nggak beda konsepnya. Jadi ini kita bikin ini dikalikan dengan min 2 deh. Ya, kita kali dengan min 2 sehingga jadinya ini adalah 4x tambah 6y sama dengan 14 min 10x tambah 6y sama dengan min 14. Kemudian ini kita kurangkan. Jadi ini saya maunya kurang deh, saya nggak mau tambah. Jadi ini berarti tetap aja jawabannya sebenarnya sama aja. 14x sama dengan ini 28. Berarti x-nya sama dengan 28 dibagi dengan 14 sama dengan x-nya 2. Kan gitu. Cuman kalau kita berdayakan dari angka yang ada di sini, 28 ini tadi dapat dari mana? 28-nya? 28-nya ini dapat dari 14 kali 1 dikurangkan dengan 7 dikalikan dengan min 2. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita gunakan angka yang ada di dalam sini, kayaknya malah jatuhnya tuh kayak nggak ada gunanya ya kan? Karena 1 sama 2-nya ini dapat dari mana? Kan gitu. Ya udah, berarti untuk menghitung ini kita nggak bisa pakai yang namanya KPK-FPB. Jadi beda ya. Kalau misalkan untuk yang pakai aturan Kramer ini, dasar dari eliminasi 2 kalinya ini itu dengan cara barbar. Jadi ini dikali dengan min 3, ini dikalikan dengan 6. Tuh, seperti itu. Jadi kita nggak boleh yang namanya pakai KPK. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini min 12x dikurang dengan 18y sama dengan min 42. Terus ini jadinya 30x dikurang dengan 18y sama dengan 42. Terus kemudian kalau ini kita kurang sehingga ini habis, ya kan? Min 12 dikurangkan dengan 30, hasilnya adalah min 42x sama dengan min 84. Berarti x-nya adalah min 84 dibagikan dengan min 42, yang maka jawabannya tetap sama, x-nya 2. Dan di sini kalau kita lihat min 84 ini itu hasil dari 14 kali min 3 dikurangkan dengan 7 kali 6. Kemudian untuk yang min 42 ini kita dapat angka dari apa? 4 kali min 3 dikurang dengan 5 kali 6. Bener nggak? Dan ternyata kalau misalnya kita lihat, ya kalau kita lihat nih, kita lihat ini mempunyai pola. 4 itu adalah punya A-nya, ya kan? Kemudian min 3 itu adalah punya apa namanya? Min 3 itu adalah punya Q-nya. Terus dikurang dengan 5 kali 6 itu punya 5-nya adalah B. 5-nya adalah ini berarti B dikalikan dengan P lah, kurang lebih seperti itu. Ya sama aja kan mau ditukar. Kalau kalian perhatikan ini apa? A kali Q dikurang B kali P. Determinan matriks kan? Jadi di bawahnya ini bisa kita peroleh dengan cara mendeterminankan atau mencari determinan dari matriks yang di awalnya. A, B, P, Q. Nah, terus untuk yang bagian atasnya, kan ini nih, 14 dikalikan dengan min 3. 14 itu adalah punya apa? Punya C. Nah, ya kan, punya C dikalikan dengan Q dikurang dengan 7. 7-nya adalah punya R dikalikan dengan B ya. Nah, cara ini sama aja kayak kalau misalkan kalian perhatikan Q-nya sama B-nya tetap aja di samping sini.
Cuman apa? Untuk mencari X itu clue-nya adalah kalian ganti. Nah, jadi kalau misalkan terkait dengan determinan, kalian fokusnya sama gini aja. Kalian fokus sama A, B, P, Q sama CR-nya. Kalau kalian mau nyari yang di bawahnya, kalian mencari determinan fungsi asal, determinan yang matriks asalnya. Tapi kalau kalian mau mencari X, kalau cari X itu clue-nya adalah ganti dengan yang di sebelah kanannya. Jadi kalau misalkan cari X-nya itu, kalian harus bikin matriksnya seperti ini. Untuk yang atasnya ya. Untuk yang atasnya kalian harus bikin jadinya ini CR, ini BQ. Nah, atau bisa bahasanya tuh gini. Ganti koefisien X menjadi hasil persamaannya. Nah, hasil persamaannya kan ini C sama R nih. Ya udah, X-nya ganti sama C sama R, jadinya begini. Dan kalau kita lihat, ini dikurangkan dengan ini, bener nggak? Ya berarti bisa kita katakan untuk yang atas itu adalah determinan dari matriks CB RQ seperti ini. Itu untuk yang X. Nah, bagaimana dengan Y? Kalau untuk yang Y juga sama clue-nya. Untuk mencari Y, itu kalian ganti Y-nya dengan yang itu. Berarti kalau kita bisa bilang, ini berarti AP, BQ-nya kita ganti dengan CR. Nah, ya. AP-nya BQ-nya kita ganti dengan CR, alias kalau kita bisa bilang adalah ganti koefisien Y menjadi hasil persamaannya. Ya sudah, hasil dari masing-masing persamaan ya. Bahasanya begitu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Berarti ini Y sama dengan. Nah, kalau kita lihat untuk yang 42 ini didapat dari apa? Didapat dari 6 dikalikan dengan 5, ya kan? 6 kali 5 dikurangkan dengan min 3 dikalikan dengan 4. Nah, 6-nya ini punya siapa? Punya B kan? Terus 5-nya ini punya siapa? Nah, B kali Q ya? Kan 6 kali 5 itu P ya, B kali P. Terus dikurang dengan Q kali A. Kalau kita bahas dari matriks yang ini setara dengan apa? Setara dengan minus dari AB PQ. Karena kan kalau untuk mencari untuk mencari determinan matriks kan AQ kali B dikurangkan B kali P. Berarti kalau misalnya ini berubah jadi berlawanan tanda, yang harusnya negatif jadi positif, positif jadi negatif, berarti kita perlu minuskan. Ya udah, atasnya bagaimana? Nah, kalau untuk atasnya, kalau kalian perhatikan untuk yang 42 ini dapat dari angka berapa? 14 kali 5 dikurang dengan 7 dikalikan dengan 4. 14 yang itu punya C dikalikan dengan P. Nah, C dikalikan dengan P dikurang dengan apa? 7-nya adalah punya R dikalikan dengan A. Benar nggak? Nah, kalau kalian perhatikan dari yang ini sama aja dong, ya kan? Nah, C kali P dikurangkan R kali A ini adalah versi minus dari apa? Nah, kalau ini kan versi minus dari min A kali Q dikurangkan dengan B kali P, ya kan? Sehingga jadinya minus determinan. Kalau yang ini adalah minus dari A kali R dikurangkan dengan P kali C. Berarti artinya apa? Versi minusnya dari determinan ini juga. Jadinya minus dari determinan ACP
R. Sehingga dapat kita simpulkan untuk mencari yang namanya untuk mencari hasil nilai Y-nya ini sebenarnya nggak usah kita minus-minusin lagi. Kan bagi minus kan hasilnya positif dong. Nah, berarti sama aja kayak bawahnya tuh tetap ABPQ. Terus yang atasnya adalah ya ACPR. Nah, berarti coba kita cek balik. Kita menggunakan langsung determinan. Bisa nggak sih gitu ya? Oke, berarti ini mungkin akan saya hapus saja. Tapi yang bisa dipastikan X-nya 2, Y-nya 1 gitu ya. Nah, tadi ini jawabannya, kesimpulannya adalah X-nya 2, terus Y-nya 1. Oke. Dan ini cukup sekali aja ngerjainnya ya. Jadi ini langsung dihapus. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ini, berarti kalau kita bikin matriks seperti yang di atas ini, maka apa? 4, 6, 5, min 3, bla 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 bla, 14, 7. Itu bahasanya. Nah, kemudian untuk misalkan cari nilai X, maka kita harus ganti dulu koefisien X-nya nih 4 sama 5 dengan yang ini, 14, 7. Jadi berarti ini 14, 7, 6, min 3. Nah, ya sudah, berarti langsunglah kita cari bikin 6X sama dengan determinan dari ini kurang ini, ya kan, determinan ini. Jadi determinan dari 14, 6, 7, min 3 per determinan dari matriks awalnya 4, 6, 5, 3. 4, 6, 5, min 3. Ya udah, jadinya berarti 14 dikali dengan min 3 dikurang dengan 7 kali 6 per 4 kali min 3 dikurangkan dengan 5 kali 6. Sehingga hasilnya berapa nih? Min 42 dikurangkan dengan min 42, min 84 per min 12, min 30, min 42. Sehingga apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 2. Itu untuk nilai X-nya ya. Oke, kemudian untuk cari nilai Y-nya, oke, berarti mungkin ini saya akan hapus terlebih dahulu ya. Jadi clue-nya adalah kalau misalkan kalian mau pakai determinan, kalian harus bikin dulu matriks yang bagian atasnya ini dengan cara mengganti koefisien dengan hasil persamaannya. Ya, hasil-hasil dari masing persamaan. Oke, berarti kalau misalkan untuk cari nilai Y, itu cari nilai Y bagaimana? Ya udah, ubah dulu variabel koefisien Y-nya jadi ini. Jadinya berarti 45, 14, 7. Ya udah, untuk nilai Y-nya itu sama dengan set determinan dari matriks atasnya adalah 4, 14, 5, 7. Terus bawahnya adalah determinan matriks 4, 6, 5, min 3. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 7 dikurangkan dengan 5 kali 14 per 4 kali min 3 dikurangkan dengan 5 kali 6. Maka jawabannya berapa nih? 28 dikurangkan dengan 70. 28 dikurangkan dengan 70 itu adalah min 42 per min 42. Maka jawabannya adalah 1. Dan ternyata jawabannya sama dengan cara yang ada di sini. Nah, itu untuk menggunakan dengan cara determinan. Nah, untuk kalau misalkan SPLTV bagaimana? Sama aja. Ya, nanti kita akan bahas terpisah aja. Nah, sekarang kita mau ngerjainnya nggak mau determinan, ya. Kita mengerjakannya dengan cara inverse. Oke, berarti ini kita hapus ya terkait dengan aturan Kramer. Nah, kalau dalam SPLDV menggunakan inverse, kita harus paham dulu terkait dengan persamaan matriks ya. Oke, jadi misalkan ini sebuah matriks yang saya sebut saja A. Dan kemudian yang kita mau carikan nilai X sama Y di sini kan. Kan tujuan kita itu. Ini adalah X. Kemudian
ini adalah sebuah matriks yang pasti kita tahu. Karena nggak bakal mungkin kita mencari nilai X sama Y di sini nih tanpa tahu C sama R-nya berapa, B sama Q-nya berapa, A sama P-nya berapa. Nah, sehingga muncullah persamaan seperti ini. A dikalikan dengan X sama dengan B, dan dimana untuk mencari X ini, kan ingat ya, dasarnya adalah terkait dengan perkalian matriks itu terkait dengan inverse ya. Ini kan mau dihubungin dengan inverse. Jadi misalkan kita punya matriks A dikalikan dengan inverse matriks A, itu dengan sama dengan inverse matriks A dikalikan dengan A ini adalah I, matriks identitas. Nah kemudian kalau misalkan kita mau mengalihkan suatu matriks, misalkan matriks A dikalikan dengan matriks I, itu sama aja kayak I dikalikan dengan matriks A yang hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Nah sekarang tujuan kita adalah kira-kira untuk mencari X ini bagaimana. Nah berarti kita harus mau nggak mau kita harus mengalihkan ini menjadi I, ya kan, biar nggak berubah kalimatnya. Tapi permasalahannya adalah kalau kita mau mencari I itu bagaimana, dikalikan dengan inverse-nya. Tapi ingat, ini nggak boleh dibalik. Maksudnya nggak boleh dibalik gimana? Jadi jangan mentang-mentang kalian taruhnya begini nih. Ini kan inverse A-nya ada di depan nih. Jadi jangan sampai kalian bikin inverse A-nya ini di belakang seperti ini. Karena apa? Inverse A-nya ini ada di depannya X. Berarti supaya kita biar kalimatnya nggak berubah, maka ketika kita mengalihkannya ini dengan matriks B itu harus ada di depan. Ya. Oke, atau ini saya bikinnya dengan ini ya. Ini boleh seperti ini ataupun sebenarnya nggak ada masalah mau bikinnya bentuknya seperti ini, itu nggak ada masalah. Yang harus kita lakukan, yang pasti harus kita lakukan adalah inverse A nya ini harus kita tambahin di depan dari B nya, sehingga untuk mencari X nya ini adalah inverse A dikalikan dengan B. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita punya X kali A sama dengan B. Untuk mencari X berarti A nya ini harus kita kalikan dengan inverse A nya. Berarti akan sama dengan B nya dikalikan dengan inverse A nya ada di belakang. Karena apa? Inverse A nya ini ada di belakangnya X, ya. Sehingga berarti kita punya persamaan, ini kan ini inverse ya. Ini kalau dikalikan dengan inverse, A kali A inverse kan I. Nah, atau matriks identitas. Kemudian matriks identitas kalau dikalikan dengan suatu matriks, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Makanya kenapa ini hasilnya adalah matriks X sama dengan B dikalikan dengan inverse A. Jadi intinya kalau kita mau mencari matriks tertentu, maka kita tinggal lihat persamaannya bentuknya gimana, ya. Oke, berarti sekarang kalau misalnya ini kita lakukan, berarti untuk mencari X di sini, berarti kan X-nya ini sama dengan inverse A dikalikan dengan B. Nah, berarti X-nya ini alias X Y-nya bisa kita cari dengan cara inverse A. Berarti, nah, kan tadi di soalnya, dulu. Tadi soalnya saya hapus lagi, lupa. Oke, ntar coba saya lihat dulu soalnya. Oke. Nah, soalnya itu adalah 4x tambah 6y sama dengan 14. Terus kemudian 5x kurang 3y sama dengan 7. Ya udah, berarti untuk mencari x sama berarti ini bisa kita rubah menjadi kalimat seperti ini. 4 6 5 min 3 dikalikan dengan xy. Karena kalau dibikin kalimat kan bener nih ya. Ini kali ini jadinya 4 kali X tambah 6 kali Y, ya ini sama dengan 14/7. Ya udah, berarti untuk mencari X-nya ini kita harus berarti apa? 4 6 5 min 3 ini kita inverskan, kemudian nanti akan dikalikan dengan 14 sama 7. Ya udah, kita cari untuk terkait dengan inverse-nya. Nah, berarti 1 per 4 kali min 3 kan 1 per determinan matriksnya dikurang 1 per determinan matriksnya dikalikan dengan adjoinnya ya, atau langsung aja kalau kalian mau pakai rumus ini ditukar terus diminusin.
3, ditukar ya, min 3, 4, minus 5, minus 6. Kemudian dikalikan dengan 14/7. Ya udah, X-nya ini sama dengan ini kan sebuah bilangan nih, ya kan? Berarti min 12 dikurangkan dengan berapa nih? Min 12 dikurangkan dengan 30, min 42 ya. 1 per min 42, maka kita kalikan ini sama ini aja. Nah, karena kan ini dikalikan dengan sebuah bilangan, jadi nggak ada masalah. Kalau kita kerjain matriks dulu nggak ada masalah ya. Ya udah, baris 1 kolom 1, berarti jadinya min 3 dikalikan dengan 14 tambah dengan min 6 kali 7. Baris 2 kolom 1, berarti min 5 kali 14 ditambahkan dengan 4 kali 7. Berarti untuk nilai XY nya ini akan setara dengan yang namanya minus 1 per 42 dikalikan dengan min 42 dikurang dengan 42 adalah min 84. Kemudian ini min 70 tambah 28. Berapa tuh? Min 70 tambah 28 adalah min 42. Ya udah, ini langsung kita kali aja ya kan. Berarti min 1/42 dikalikan dengan min 84, tinggal kali aja, hasilnya adalah 2. Terus ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 1. Ya udah, berarti dapat kita simpulkan bahwa X-nya 2, Y-nya 1. Sama kan dengan jawaban yang sebelumnya, X-nya 2, Y-nya 1. Jadi begitu kalau kita mau mencari dengan menggunakan inverse matrix ya. Nah, itu untuk SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Bisa kita kerjakan secara determinan ya, yang tadi dengan yang ini itu adalah terkait dengan inverse matrix. Nah, sekarang untuk SPLTV bagaimana? Sistem persamaan linear 3 variabel sama aja ya. Jadi kalau misalnya kita kerjakan ya terkait contoh nih, sekarang kita masuk ke SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Ya udah, untuk SPLTV ini langsung aja saya kasih contohnya. 2x tambah 4y ditambahkan dengan z sama dengan 17. Kemudian x tambah 3y tambah 4z sama dengan 15. Terus kemudian 3x kurang 2y ditambah 5z sama dengan 5. Maka kalau kita gunakan eliminasi substitusi, intinya ketemu x-nya itu adalah 2, y-nya itu 3, z-nya 1 ya. Nah, oke, coba kita cek dulu. 6 dikurangkan 6, 0 tambah 5, 1, oke. Tambah 5 ya, 5 kali 1 5 tambah sama dengan 5, betul. 2 tambah 9 11, 11 tambah 4 15. 4 tambah 12 itu 16, 16 tambah 1 17. Oke, sekarang kita kerjakan dengan cara determinan atau dengan cara aturan Kramer ya. Oke, kita kerjakan dengan determinan. Ya udah, kita bikin dulu. Berarti ini 2 4 1 ya kan. Di persamaan pertama kan x-nya 2, y-nya 4, z-nya 1. Terus 1 3 4, 3 min 2 5. Dan ini jawabannya adalah 17 15 5. Ya udah, untuk mencari nilai x terlebih dahulu. Untuk mencari nilai x-nya berarti gimana tuh? Ya tinggal ganti dulu ya. Untuk bagian atasnya adalah berarti jadinya 17 15 5. Terus 4 3 min 2 1 4 5. Sehingga untuk mencari nilai x-nya itu tinggal kita cari determinan dari 17 41 15 34 terus 5 min 2 5 per determinan dari yang awalnya ini 2 4 1 1 3 4 3 min 2 5. Nah, tinggal bagaimana caranya untuk mengerjakan determinannya itu bebas ya. Oke. Nanti ini ketemu jawabannya setelah kita kerjakan. Nah, di sini kalau kalian mau ngerjainnya pakai yang yang pakai aturan Sarus itu boleh. Kalau mau pakai ekspansi juga boleh, ya nggak ada masalah, bebas ya. Oke, di sini mungkin saya akan pakai Sarus ya.
Untuk yang di sini berarti kalau harus berarti kita harus tambahkan dulu. Berarti 17 4 15 3 5 min 2. Itu boleh kalau mau pakai kayak gitu. Nah, cuman yang bisa dipastikan ketika nanti kita kerjakan nanti hasilnya bakal sama. Ya, ini saya pakai ekspansi aja ya. Jadinya 17 plus 17 saya pakai baris pertama yang ini. Berarti ini 3 4 min 2 5. Oke. 3 4 min 2 5. Terus minus 4 dari apa nih kalau kita tutup? 15 4 55. 15 4 55. Terus tambah dengan 1 dari apa? 15 3 5 min 2. 15 3 5 min 2. Ya udah, berarti ini langsung kita hitung aja ya. Ini 17 dikalikan dengan berapa nih? 15 kurang min 8. Jadi 15 ditambah 8 jadinya 23. Terus ini dikurangkan dengan 4 kali 15 kali 5 75 dikurangkan dengan 20 55. Ditambah dengan 1 kali min 30 kurang 15 min 45. Yaudah, tinggal hitung nih berapa. Kalau 17 dikalikan dengan 23 ya berarti ya. 17 dikalikan dengan 23 terus dikurang sama 4 kali 55 berarti 220 ya. Terus dikurang dengan 45. Jawabannya adalah 126 ya. Oke, ini jadi jawabannya tadi berapa? Intinya 391 dikurang dengan 220 dikurangkan dengan 45, maka jawabannya adalah 126 per. Nah, ini juga nih saya mau pakai baris pertama aja. Jadinya 241 ya. Plus 2 min 4 plus 1. Nah, ini kalau kita kerjakan jadinya berarti kalau ditutup sisanya 34 min 2 5. Terus kalau yang ini 1435. Terus kalau yang ini ditutup 133 min 2. Nah, berarti jadinya per berapa nih? Ya udah tinggal kita hitung dulu. Secara terpisah jadinya plus 2 dikalikan dengan 15 dikurangkan dengan min 8 adalah 23. Dikurangkan dengan 4 kali 5 dikurangkan dengan 12 jadinya min 7. Ditambah dengan 1 dikalikan dengan min 2 dikurangkan dengan 9 min 11. Berarti 46 ditambahkan dengan 28 dikurangkan dengan 11. Berapa tuh? 46 tambah 28 aja udah 74 harusnya. Dikurangkan dengan 11 adalah 63. Jadi di sini jawabannya itu adalah 63. Maka jawabannya berapa? 2. Oke. Jadi yang pertama X-nya udah terbukti benar. Nah, sekarang untuk nilai X-nya. Untuk nilai Y-nya ya makanya sebenarnya mau pakai SPLTV kayak biasa, mau eliminasi substitusi sama pakai determinan itu ya pasti panjang ya. Nggak bisa cepat banget karena variabelnya udah banyak gitu loh ya. Nah, sekarang kita mencari nilai Y-nya. Oke. Kalau nilai Y-nya berarti kita bikin dulu matriksnya yang terkait dengan mengganti nilai Y-nya. Berarti jadinya 2 1 3 1 4 5 17 15 5. Sehingga untuk mencari nilai Y-nya sama dengan determinan dari matriks 2 17 1 1 15 4 3 5 5 per determinan matriks asalnya 2 4 1 1 3 4 3 min 2 5. Nah, mungkin yang akan kita hitung yang atasnya aja. Karena kalau yang di bawah nih udah pasti jawabannya sama-sama 63 ya. Oke. Tinggal yang di atas nih. Bagaimana hitungannya? Atau kalau enggak yang di bawah, nanti kita pakai ekspansi baris kedua deh ya. Oke. Ini berarti kita pakai ini baris kedua aja ya, kita ekspansi. Jadinya berarti minus plus minus. Jangan sampai lupa ya ininya, tandanya.
Nah, plus min plus min plus min plus min plus. Oke ya sudah, berarti ini jadinya minus 1 dari berapa kalau ditutup? 17.155. 17.155 ditambah dengan 15 2135. Terus dikurang dengan 4 21735 ya. 21735 per ini baris 2 nih. Berarti 134. Min 1 plus 3 min 4. Oke, ini kalau ditutup 41 min 2 5 ya. 41 min 2 5. Terus habis itu ketika ini ditutup 2135. 2135. Ini pasti sama ya. Enggak dong ya. Ini ketika ditutup jadinya 243 min 2. 243 min 2. Ya udah, ini pasti jawabannya bawahnya nih 63. Karena kalau kalian hitung ini jadinya min 1. Min 1 dikalikan dengan 20 dikurangkan dengan min 2 jadinya 22. Tambah 3 kali 10 dikurangkan 3 jadinya 7. Dikurangkan 4 kali ini min 4 ya. 2 kali min 2 min 4 dikurangkan dengan 12 adalah min 18. Ya udah, min 22 plus 37 plus 21 ditambahkan dengan 72 ya. Ya udah. Berarti min 22 tambah 21. Wait, bentar dulu. Nah, oke. Jadi di sini saya ada salah ngitung ya. Min 4 dikurangkan dengan 12 itu min 16. Ya kan? Nah, jadi ini adalah plus 64 ya kan? Plus 64. Jadinya berarti min 22 tambah 21 itu min 1. Min 1 tambah 64 adalah 63. Nah, kemudian untuk yang di bagian atasnya berarti min 1 dikalikan dengan ini 85 ya berarti ya. 85 dikurangkan 5 80. Tambah 15 kali 10 kurang 3 7. Dikurangkan dengan 4 kali 10 kurang 51 berarti min 41 ya kan. 17 kali 3 51. 10 kurang 51 ya min 41. Jadi ini min 80 tambah dengan 105 ditambahkan dengan 164. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih berapa nih hasilnya. Berarti ini kan hasilnya 15 nih ya kan. 15 ditambahkan 165 164 ya ditambahkan dengan 15 adalah 179. Wait, bentar. Ini 25 ya. 25 ditambahkan 164 adalah 189. Sehingga jawabannya ini adalah 3. Nah, terbukti benar lagi? Benar. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk nilai Z-nya. Nah, kurang lebih seperti itu, sama ya, persis banget kayak ngerjain yang 2 variabel juga. Oke, nilai Z cuman untuk yang Z sama Y-nya ini konsepnya sama kayak yang di SPLDV. Sebenarnya ada awalnya itu ada versi minus dari yang ini. Makanya nanti akan habis minus bagi minus jadinya positif. Maka positif dari apa? Positif dari yang bentuknya seperti itu. Ya. Oke, nilai Z berarti kita harus ganti dulu Z-nya. Jadinya 2413 3 min 2. Jadinya ini 17 15 5. Yang nggak berubah cuman ini doang ya karena angkanya sama. Ya udah, berarti untuk nilai Z-nya berarti sama dengan ini per determinan dari 241134 3 min 25 yang nanti jawabannya adalah 63. Terus ini yang atasnya determinan dari 2417 1315 3 min 2 5. Ya udah, kita pakai ekspansi baris ketiga. Ya udah, berarti plus 3
Dari ini kalau kita coret jadinya 4, 17, 3, 15 ya. 4, 17, 3, 15. Kemudian min dari min 2 ya kan. Ini min 2 gitu, tulisnya kita tulis seperti ini dulu ya. Nah, terus dari apa? 2, 17, 1, 15. 2, 17, 1, 15. Kemudian ditambah dengan 5. Kalau kita tutup seperti ini, 24, 13 ya. 24, 13 per berarti ini apa nih? Plus 3 min 2 plus 5. Dari apa? Kalau ini kita tutup 4134 ya. Terus ini kalau ditutup jadinya 2114. 2114. Ini 2413. Sama dengan, nah ini pasti hasilnya bawahnya per 63, tapi kita pastikan lagi. Nah sekarang kalau misalkan di bawahnya kita hitung, berarti berapa tuh? Plus 3 dikalikan dengan 16 dikurangkan dengan 3 adalah 13. Terus ini plus 2 dikalikan dengan ini kurang ini ya, 8 kurang 1 jadinya 7. Tambah 5 dikali dengan ini 6 dikurangkan dengan 4, maka jawabannya 2. Nah kalau udah biasa ngerjain determinan tuh, kalau yang emang udah fasih ya kerjanya langsung aja begini, ini dikurang dengan ini gitu, biar lebih cepat aja, nggak usah nulis 2 kali 3 dikurangkan dengan 4 kali 1, kelamaan. Atau kalau bahkan mau ini lebih cepat lagi ya langsung aja 3 dikalikan dengan ini 13, jadi jawabannya adalah 39. Ini kalau dikali hitungannya 14 tambah 10. Ya udah, 39 tambah 14 itu adalah 53. 53 tambah 10 63. Oke, berarti udah pas nih. Nah, sekarang yang bagian atasnya. Ini plus 3 dikalikan dengan ini 60 dikurangkan dengan 51. Ya kan, 15 kali 4 kan 60. 17 kali 3 kan 51. 60 kurang 51 adalah 9. Plus 2 dikalikan dengan 30 dikurangkan dengan 17. 13. Tambah 5 dikalikan dengan 6 dikurangkan 4, jawabannya 2. Sehingga jadinya ini 27 tambah 26 tambah 10. 27 tambah 26 berapa? 53 ya. 53 ditambah 10, jawabannya adalah 63. Berarti jawabannya 63 dibagi 63, jawabannya adalah 1. Dan ternyata bagaimana? Sama. Tuh. Jadi bisa kita buktikan bahwa dengan cara determinan pun juga bisa gitu loh ya. Cuman tetap aja panjang. Karena apa? Karena kita harus jadi gini. Kenapa saya uraikan seperti ini? Karena to make sure kalian nggak ada yang salah konsep ya. Karena jangan sampai ketika kalian ngerjain ini, soalnya gini, ketika kalian mungkin ada melewatkan tahap tertentu dan mungkin anggap aja kalian tahu dan itu ngerjainnya di kepala, takutnya bisa jadi ada salah perhitungan gitu aja sih takutnya ya. Makanya ini saya tetap tulis seperti ini, saya tulis ini dan tulis ini biar bisa kita pastikan kalau misalkan ada yang kurang, kira-kira kita bisa tahu kurangnya di mana ya. Oke, jadi kita lanjut ke bagian yang inverse ya. Sekarang kita kerjakan dengan cara inverse. Oke, misalkan dengan inverse, kira-kira ini ngerjainnya gimana sih? Nah, oke, kalau dengan inverse matrix atau dengan metode inverse, berarti ini harus kita bikin dulu kalimatnya menjadi apa? Bentuk matriks 2, 4, 1, 1, 3, 4, terus 3 min 2, 5, itu akan dikalikan dengan XYZ. XYZ sama dengan 17, 15, 5. Nah, untuk mencari XYZ, nah berarti apa? Ya, kalau untuk mencari XYZ kan ingat, ini adalah
X ini adalah A, ini sama dengan B, maka akan menjadi apa? X sama dengan inverse A kali B. Nah, jadi ini wait dulu. Mungkin ini saya hapus saja, saya pindahin ke bawah sini. Nah, oke. Ini kan berarti jadinya X sama dengan inverse A dikalikan dengan B. Berarti kita harus nyari inverse dari 241 134 3 min 2 5 baru dikalikan dengan B nya 17 15 5. Oke, ya udah. Nah, ini inverse ya, sorry, ini ada inverse nya. Nah, di sini mungkin kalau kalian kerjakan ya bebas. Kalau kalian mau pakai yang transformasi baris elementer itu boleh, ya nggak ada masalah. Atau mau ngerjain pakai konsep inverse-nya, boleh, nggak ada masalah. Ya, berarti ini kalau misalkan kita mau nyari inverse-nya boleh terpisah terlebih dahulu, gitu. Jadi biar nanti ketika kita masukkan di sini, nanti dalam bentuk 1/sekian dikalikan dengan ini dikalikan dengan 17,55 gitu loh. Oke, berarti 241,134 3 min 25. Kalau kita mau nyari inverse-nya itu sama dengan 1 per determinannya. Nah, kita harus nyari determinannya dulu lagi nih. Ya udah, nyari determinan dari matriks yang ini atau determinan A ya kalau kita bisa bilang, karena kan ini adalah matriks A. Saya ngambil kolom deh sekarang. Berarti ingat ya, berarti biar ini kan juga kepake juga nanti kan di bagian kofaktornya, plus min plus min plus min plus min plus. Oke, berarti jadinya minus 4. Nah, terus habis itu minus 4 plus 3 min 2 min 2. Oke, kalau ini kita tutup jadinya berarti 1435. 1435. Terus ditambah dengan 3. Berarti kita tutup tengahnya 2135. Dikurang min 2 seperti ini, 2114. Kalau kalian mau pakai sarus boleh ya, nggak ada masalah. Tinggal tergantung kebiasaan kalian, karena takutnya mungkin bagi yang mungkin udah mau persiapan PTN terus baru lihat ini, takutnya kalau udah biasa pakai aturan sarus ya silakan, nggak apa-apa, lanjutkan. Berarti min 4 dikalikan dengan 5 dikurang dengan min 12. 5 dikurang dengan 12, min 7. Tambah 3 dikalikan dengan 10 dikurangkan dengan 37. Ditambah 2 dikalikan 8 kurang 1, yaitu adalah 7. Jadinya berarti determinan A-nya sama dengan 28 tambah 21 tambah 14. Maka jawabannya adalah 63. Ya. Oke, berarti bawahnya ini per 63. Nah, berarti 1/63 dikalikan dengan, nah ini yang panjang nih. Oke, jadi untuk terkait dengan determinannya akan saya hapus terlebih dahulu ya. Oke, jadi 1/63 dikalikan dengan adjoinnya. Nah, cuman untuk adjoin berarti kita pisah dulu lagi untuk mencari kofaktornya, karena kan kita kalau mau nyari adjoin harus tahu kofaktor dulu baru nanti ditransposin. Ya udah, untuk kofaktor berarti kita pakai ini. Nah, berarti gimana nih? Plus berapa nih kalau ini kita tutup? Ingat ya, angka yang ditutup enggak kita masukin, itu hanya untuk mencari determinan saja. 34 min 25. Oke, 34 min 25. Terus minus 1435. Oke. Nah, terus plus 1 ini 1332. 133 min 2. Oke. Terus kemudian ini, ya kan? Kemudian yang ini min plus min plus min. Ini dulu kita tutup.
Berarti 41 min 2 5 ya. 41 min 2 5. Terus kemudian ini plus dari ini ya, 2135. Terus min dari ini 24 3 min 2 ya. 24 3 min 2. Terus ini yang bagian bawah plus min plus. Untuk pojok kiri bawah 4134. Terus ini 2114. Ini 2413. Oke. Nah, terus begini. Nah, langsunglah kita hitung untuk kofaktor A-nya. Berapakah kofaktor A-nya? Berarti ini langsung aja ya. 15 dikurangkan dengan min 8. 15 dikurangkan dengan min 8 adalah 23. Positif 23. Oke. Terus kemudian minus 5 dikurangkan dengan min 12. Berarti min 7 ya, berarti min 7. Terus kemudian plus lagi. Min 2 dikurangkan dengan 9, min 11. Terus yang ini minus 20 ya kan, 4 kali 5 20 dikurangkan dengan min 2, berarti min 22. Plus 10 dikurangkan dengan 3 7. Terus minus min 4 dikurangkan dengan 12. Min 4 dikurangkan dengan 12 adalah min 16. Terus ini plus 16 dikurangkan dengan 3 13. Terus min 8 dikurangkan 1 7. 6 dikurangkan dengan 4 2. Berarti ini hasilnya adalah 23 7 min 11 min 22 7 16 13 min 7 2 yang harus kita transposkan. Berarti hasilnya adalah oke. Berarti ini jadinya 1/63 dikalikan dengan 23 7 min 11 min 22 7 16 13 min 7 2. Nah, ini adalah inverse-nya. Nah, berarti kita sudah dapatkan ya. Terkait dengan inverse matriksnya adalah seperti ini. Ya udah, kita pakai di sini aja. Jadi kita lanjutkan. Berarti X, Y, Z itu sama dengan 1/63 dikalikan dengan ini dikalikan dengan 17 15 5. Nah, oke. Berarti X, Y, Z nya itu sama dengan 1/63. Berarti ini 23 dikalikan dengan 17 min 22 dikali 15 tambah 13 kali 5. Berarti 1 kolom 1. Kemudian 7 kali 17 tambah 7 kali 15 dikurangkan 7 kali 5. Ya kan? Terus habis itu ini min 11 kali 17 tambah 16 kali 15 tambah 2 kali 5. Oke, berarti hasilnya adalah seperti ini kurang lebih. Ya. Oke, ya sudah, tinggal kita hitung. Untuk X, Y, Z nya sama dengan 1/63. Ini kita hitung berapa nih? 23 kali 17. Oke, 23 kali 17 berapa tuh? Oke, 23 kali dengan 17 adalah 391. Oke, 391 3 atau gini aja ya. Ini kita hitungnya terpisah aja. Untuk yang bagian sini adalah 391 dikurangkan dengan 22 kali 15 adalah 330. Terus ditambahkan dengan 13 kali 5. 13 kali 5 itu 65 harusnya ya. Oke, berarti berapa tuh?
391 dikurangkan dengan 330 ditambahkan dengan 65, 126. Kemudian untuk yang di bawah sini, berarti 7 kali 17 itu 119. Ya, coba saya hitung dulu. 17 kali 7, ya betul 119. Terus 15 kali 7 itu harusnya 105. Ya, 105 dikurang dengan 35. Oke. Nah, hasilnya ini adalah 200-an pasti, ya. 119 ditambah 105 aja udah 224. 224 dikurangkan dengan 35 adalah 189. Oke. Kemudian untuk yang di bawah ini berarti ini adalah min 187. Ya kan? 11 kali 17 itu adalah 187 harusnya. Ya benar. Terus 16 kali 15 itu harusnya 240. Nah, benar juga. 240 tambah dengan 10 berarti berapa tuh? 250 dikurangkan 187, 63. Ya udah, berarti kita peroleh bahwa ini hasilnya 126, 189, 63. Maka jawaban untuk X, Y, Z-nya ini adalah tinggal kita kaliin aja. 1/63 dikali 126 adalah jawabannya 2. 1/63 kali 189 adalah 3. Terus 1/63 dikali 63 jawabannya 1. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa X-nya 2, Y-nya itu 3, dan Z-nya adalah 1. Sama nggak? Sama pasti. Karena sudah dibuktikan di inverse matrix yang SPLDV, ya. Atau sebenarnya mah kalau untuk terkait dengan inverse mah mau SPLDV atau mau SPLTV itu kan berdasarkan sifatnya, ya. Sifat dari persamaan matriks. Yang dimana kalau kita mau punya A kali X sama dengan B, maka untuk X itu sama dengan inverse A kali B, dan berlaku yang satunya lagi. Seperti itu, ya. Oke, jadi itulah terkait dengan determinan dan inverse matrix yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear baik 2 variabel maupun 3 variabel. Kalau sama kuadrat bagaimana? Kalau sama kuadrat ya nggak bisa, ya. Palingan mungkin kalau bisa pun pakainya yang inverse. Karena kalau soalnya gini, kalau yang untuk 2 variabel itu belum di SMA belum ada dibahas dengan menggunakan determinan atau inverse. Yang baru dibahas di SMA itu terkait dengan determinan dan inverse matrix itu cuman hanya ada dalam sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. So, dengan berakhirnya pembahasan untuk determinan dan inverse matrix dalam sistem persamaan linear, saya akhiri dulu untuk materi matriksnya untuk matematika SMA. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya. Dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. So, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video materi berikutnya. See you guys, bye bye.